Bapak Ibu, Don Ditan dianggap hebat, padahal tidak pernah membahas Al-Quran. Alkitab terus yang dibahas. Kalau tidak Injil Matius, Injil Markus. Kalau enggak Injil Lukas, kalau enggak Injil Yohanes. Ya. Kalau tidak lari ke Ulangan, kalau tidak lari ke Imamat. Hanya itu yang dia bisa. Sudah lama Don Ditan meninggalkan Kristus, jadi mu'alaf. Saya belum pernah mendengar dia membaca Al-Quran. Dipanggil Ustadz. Al-Quran tidak bisa baca, tapi bisa dipanggil Ustadz. Itu Don Ditan. Entah Ustadz dari mana, entah siapa yang memberikan gelar dia Ustadz. Itu Don Ditan. Ya, langsung dipanggil Ustadz. Jangan-jangan dia Ustadznya Yesus. Hanya satu perbedaan Don Ditan setelah dia meninggalkan Yesus dan sebelum dia meninggalkan Yesus. Apa itu Bang Pendi? Sebelum dia meninggalkan Yesus, dia masuk gereja. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia masuk masjid. Hanya itu perbedaannya. Kalau yang lain tidak ada perbedaan. Lalu perbedaan yang kedua, sebelum dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah membahas agama orang lain, tidak pernah dia membahas kitab orang lain. Begitu dia masuk agama Islam, jadi mu'alaf, dipanggil Ustadz, dia membahas Alkitab dan membahas agamanya yang lain. Nah, sebelum dia meninggalkan kekristenan, sebelum dia jadi mu'alaf, dia masuk gereja, sering masuk gereja, mendengar Alkitab, sesekali dia buka Alkitab, tapi jarang membahas Alkitab. Don Ditan. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah lagi masuk gereja. Dia masuk masjid. Di saat dia masuk masjid, tidak ada bedanya dia ketika dia masih berada di dalam gereja. Don Ditan. Di dalam gereja dia mendengarkan Alkitab dan membaca Alkitab. Di dalam masjid ketika dia mu'alaf, Don Ditan masih juga membuka Alkitab. Gak ada bedanya. Lalu pertanyaannya, kehebatan dia itu di mana? Coba kalian suruh baca dia Al-Quran sesekali. Suruh baca Al-Quran. Ya, lantunkan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Coba suruh sama si Don Ditan. Halo brother, sebentar brother ya. Coba suruh dia lantunkan Al-Quran sesekali. Bisa enggak? Saya jamin tidak akan bisa. Saya ulangi. Waktu si Don Ditan masih di dalam agama Kristen, dia buka Alkitab, dia baca Alkitab, dia mendengarkan Alkitab di dalam gereja. Setelah Don Ditan keluar dari gereja, masuk masjid, jadi mu'alaf, dia masuk masjid. Sampai di masjid dia buka Alkitab. Bukan Al-Quran yang dia buka, Alkitab yang dia buka. Itu Don Ditan. Dalam gereja dia baca Alkitab, dalam masjid dia baca Alkitab. Tidak ada bedanya. Dia dulu dengan dia sekarang. Cuma bedanya, dia dulu tidak pernah membahas agama lain. Dia dulu tidak pernah membahas kitab orang lain. Ya, dia sekarang membahas agama lain. Dan dia sekarang juga masih membahas kitabnya yang lama, kitab agama lain. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini kecurigaan saya yang paling besar. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran. Makanya dia tidak pernah membahas Al-Quran dan tidak pernah dia memperdengarkan ayat demi ayat dalam Al-Quran kepada pengikutnya, dan sampai kapanpun dia dipanggil mu'alaf. Sudah banyak dia memu'alafkan orang, tetap juga dia mu'alaf dipanggil. Oke brother, shalom brother. Halo brother. Shalom Bang BAB. Mana dia? Asli harus menuntut ilmu agama, harus pondok, harus pesantren. Keluar dari pesantren baru dipanggil ustadz, dan harus bisa membaca Al-Quran, harus tahu banyak hadis, harus bisa baca kitab kuning, baru dipanggil ustadz. Nah, tetapi ustadz sekarang, ustadz mu'alaf, yang penting dia bisa menghujat Alkitab, sudah dipanggil ustadz. Bisa menghujat Yesus, sudah dipanggil Alkitab. Bisa menghina kekristenan, dipanggil ustadz. Makanya saya katakan, mereka itu jangan-jangan ustadznya Yesus.
Kami para murtadin, saya secara pribadi ya, sangat jarang saya membaca kitab saya yang lama. Apalagi membahas-bahas kitab saya yang lama. Sudah tidak ada waktu lagi bagi saya. Kalau mereka, supaya dianggap pinter, dianggap hebat, bahaslah Alkitab. Makanya tidak ada bedanya mereka masih berada di dalam agama Kristen dengan mereka sudah jadi mu'alaf. Tetap juga Alkitab. Yang sangat lucunya Bapak Ibu, kenapa para pemuka agama, alim ulama, ustadz, ustazah yang benar-benar ustadz, ya, tidak pernah mengajari mereka cara membaca Al-Quran. Tidak mengantarkan mereka ke pondok pesantren supaya mereka hebat dan pinter-pinter. Supaya mereka benar-benar bisa menjadi kebanggaan umat Islam. Antar dia ke pondok pesantren. Biar dia bisa membaca Al-Quran. Nah, sesekali perdengarkan kepada kami oten-oten. Bagaimana cara mu'allaf membaca Al-Quran. Bila perlu, buat musabaqah tilawatil Quran. Buat lomba membaca Al-Quran sesama mu'allaf. Biar kami oten-oten terkesima mendengar bacaan para ustadz mu'allaf. Ini nggak pernah kita lihat. Tidak pernah kita melihat para mu'allaf itu membaca Al-Quran. Apalagi si Julius HMC. Tiap hari membahas Alkitab. Mengorek-ngorek pendeta. Mengadu domba. Antara grup pendeta A, pendeta B. Itu tugas si Julius HMC. Bisanya hanya Assalamualaikum. Bisanya cuma Al-Fatihah yang mereka bisa Bapak Ibu. Mu'alaf itu saya melihat hanya Al-Fatihah yang mereka bisa. Surat Al-Ikhlas. Yang lain nggak bisa. Apalagi donditan. Assalamualaikum. Lalu baca Al-Fatihah. Mungkin dia bisa baca surat Al-Ikhlas. Yang lain nggak bisa. Dianggap pinter, dianggap hebat. Mereka bahaslah Alkitab. Tiap saat bahas Alkitab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, sebelum saya murtad, sebelum saya jadi oten, jarang sekali kita mendengar Alkitab di masjid. Jarang sekali kita mendengar Injil di masjid. Tidak pernah kita mendengar baca